Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 41 yang berjudul Seorang Penulis. Zaman dahulu para ulama mengarang kitab klasik dari sumber Al-Quran dan hadis yang sahih dan hukum yang memperjelas hukum fikih dan adab serta tauhid. Tak mau ketinggalan kawan, sungguh beliau-beliau wirai dan alim al-alamah. Pengarang kitab seperti beliau Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan itu masih banyak nama-nama ulama, semuanya alim al-alamah sobat. Di berbagai pendidikan pondok akan menjadi rujukan setiap kitab-kitab beliau hingga sekarang ini. Subhanallah. Dan atas jerih payah beliau-beliau, ilmu beliau makin berhati-hati untuk melakukan syariat Islam. Jadi tekunilah untuk mencari ilmu. Untuk judul yang kedua adalah Meskipun Biasa. Jadi seorang yang dapat dipercaya memang sangat sulit dalam mengemban amanah dari guru, meskipun kita orang biasa dan bukan orang jenius. Jadi setidaknya menerapkan kata-kata atau dawuhipun para guru kita. Kalau kita semakin menyadari, insya Allah hidup akan tertata. Meskipun hidup tak bergelimpangan harta, yang penting punya ilmu, dan mencari ilmu tidak pernah ada habisnya, dan jangan pernah bosan. Tidak masalah sedikit tidak bahagia di dunia, namun kita pun berdoa agar hidup di akhirat juga bahagia. Sebagai seorang muslim percaya dan iman kepada hari akhirat dan hari kiamat, karena salah satu rukun iman. Semoga kita ditetapkan imannya, amin ya rabbal alamin. Untuk judul yang ketiga adalah perwayangan. Yang cerita kakek kita maka akan gamblang bila masalah perwayangan, khususnya orang Jawa dan Sunda. Kalau Sunda itu wayang golek ya, wayang golek. Karena itu merupakan budaya wayang kulit dan wayang golek disajikan mempersebarkan agama Islam. Dengan cara itu tak asing lagi beliau Sunan Kalijaga sobat. Ambil satu dalam nama di perwayangan yaitu Janoko. Itu artinya jannah bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Indonesia suwargo atau surga. Anda tentu lebih tahu tentang ini. Masalah perwayangan kalau kita sebagai orang Jawa itu terkenal dengan lakon Goro-Goro. Bila Anda pernah menonton di YouTube Ki Joko Goro-Goro, maka Anda akan menanti di Goro-Goronya. Padahal itu pengaji. Goro-Goro versi perwayangan gitu. Untuk judul yang keempat adalah peduli. Peduli dengan membantu orang atau umat dalam bencana alam dan menjadi seorang relawan dalam mengevakuasi itu adalah perbuatan mulia dan sangat dibutuhkan ketika bencana alam. Kita yang mempunyai uang banyak tolong bantu dengan mengasihkan amal untuk mereka. Di media televisi tertera peduli kasih dan mencantumkan nomor rekening. Semoga hartawan kita tergugah untuk pergi ke mesin ATM seikhlasnya saja sobat. Hamba Allah yang rezekinya lancar maka lebih barokah lagi mau membantu sesama. Dari mewakili semua warga yang terkena bencana alam, dimohon dengan keikhlasan hati kalian minimalnya mendoakan. Semoga bencana-bencana kian berkurang. Untuk judul yang kelima adalah Dalam Hati. Malam telah tiba, suasana dingin dan mencekam.
Aku duduk sendiri tanpa teman di samping untuk menghibur diri melihat bulan yang sinarnya memancarkan, sedangkan bintang masih setia mengelilingi bulan. Indahnya bertafakur akan ciptaan Allah yang Maha Besar. Telah mendapat pelajaran di malam hari ini, yaitu keagungan ciptaan Allah. Begitulah tafakur. Bukan hanya merenung saja, akan tetapi menjadi bertafakur mendalam di saat sepi ini. Awas janganlah berpikiran kosong, berbahaya, takutnya ada jin merasukimu. Asal iman kita kuat, maka insya Allah tak dirasuki. Rasa takutmu yang membuat repot. Untuk judul yang ke-6 adalah amalan umum. Bila ingin melakukan, dipersilahkan karena amalan umum ini buat Anda semua, dan 2 amalan baik itu dijalankannya. Pertama, bacalah Rotibul Adat di rumah Anda setiap seminggu sekali agar dijauhkan mara bahaya. Insya Allah keluarga Anda kian bahagia dan aman. Amalan yang kedua, yaitu bacalah surah Yasin setelah sholat maghrib, setelah berzikir di malam Jumat, akan lebih baik dan tiap harinya, karena Yasin hatinya Al-Quran. Insya Allah rumahmu dijauhkan dari santet. Rekomendasi ini untuk Anda bagi umat Islam saja atau sahabat muslim. Maaf bagi Anda yang non-muslim, amalan ini mungkin sangat asing bagimu. Untuk judul yang ke-7 adalah bisa dan biasa. Jika Anda terbiasa, mungkin bisa saja bisa. Saya ulangi lagi. Jika Anda terbiasa, mungkin saja bisa. Contoh saja, mempelajari tentang perkolaman ikan. Karena biasa memelihara, maka bisa jadi menguntungkan buat Anda untuk kehidupan. Biasa ada kegagalan, namun benarkah suatu saat akan berhasil? Setiap bisnis itu pun tiada kata putus asa bila ingin hidupmu sejahtera, sobat. Orang yang bijak menghadapi rintangan dengan penuh sabar. Makin Anda semangat, maka semakin ada peluang berhasil. Doa dan usaha selalu beriringan agar mendapat keimbangan, sehingga Anda akan menahu tentang apapun itu. Sesuatu yang kau raih, itulah hasilnya. Untuk itu saya akhiri. Untuk judul yang selanjutnya adalah melatih hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wa'afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.